Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrari. Honda Stepwagon ini yang Anda lihat pada saat di pameran Gias. Dan hari ini saya diundang bersama teman-teman Honda Owners Journalist. Jadi ada grup wartawan-wartawan dan jurnalis-jurnalis otomotif yang punya mobil Honda. Nah ini kami sering diundang ke acara-acara eksklusif, termasuk hari ini diberi kesempatan mencoba untuk pertama kalinya Honda Stepwagon di test tracknya Honda di Kerawang. Ini di samping pabriknya. Ini test track facility-nya lumayan luar biasa. Tapi saya senang banget karena saya akan pertama kalinya nyoba Honda Stepwagon. Jadi Honda Stepwagon ini seperti Anda tahu ini medium MPV yang akan bersaing melawan Toyota Foxy, Nissan Serena, dan dia sudah bermesin hybrid. Nah kesempatannya nggak panjang, jadi saya nggak akan membahas terlalu banyak tentang detailnya. Detailnya sudah pernah dibuatkan first impression-nya di channel Auto Driver. Search saja Auto Driver Honda Stepwagon. Itu ada Adit yang bikin reviewnya. Nah sekarang sepintas. Stepwagon ini walaupun kelasnya sama dengan Serena dan Foxy, tapi dimensinya lebih besar sedikit. Bukan di wheelbase-nya, tapi utamanya di overhang depan dan belakangnya. Mesinnya 2000 cc hybrid. Dengan keluaran tenaga itu, kalau dari mesin 2000 cc-nya itu 145 HP dan torsinya 175 Nm. Kalau dari motor listriknya, nah ini yang istimewa. Motor listriknya besar sekali, tenaganya mencapai 184 PS dan torsinya 315 Nm. Kalau digabungkan, memang tidak bisa langsung dijumlahkan, digabungkan itu 215 PS, tapi yang menarik adalah motor listriknya punya tenaga yang lebih besar dibandingkan motor internal combustion-nya. Mungkin itu juga yang bikin hybridnya Honda itu jadi sangat hemat ya. Tapi anyway, kita bisa lihat dia adalah MPV yang sliding door-nya sudah elektrik. Dan ini bagian depannya. Nah, ini kita lihat bagian depan dulu ya. Simple ya, nggak ada yang aneh-aneh di sini. Kulit ya, tapi bukan soft material. Biasa aja materialnya, tapi layoutnya itu enak lah buat dilihat mata. Dan di sini transmisinya sudah tombol, tapi bukan semuanya tombol, tapi dia ada juga yang ditarik ini untuk mundur ya, jadi lebih ergonomis. Rem parkir juga sudah elektrik. Di sini pengaturan AC-nya, ada kompartemen-kompartemen untuk barang yang cukup banyak di mobil ini. Kemudian kursi tengahnya ini juga yang istimewa karena dia bukan hanya ada sandaran tangannya kanan kiri, tapi dia bisa dirapatkan, dan ketika dirapatkan itu dia bisa mundur sampai ke belakang, jadi bikin space yang sangat-sangat lega. Nah kemudian kalau kita lihat di bagian belakangnya, dia bagasinya sudah elektrik, dan ini yang istimewa dari Stepwagon, pelipatan bangku paling belakangnya sangat-sangat mudah. Lihat seperti ini aja. Nah, jadi ketika misalnya Anda mau membawa 6 orang penumpang gitu ya, yang di belakang ini ditegakkan seperti ini, dan ketika Anda mau melipatnya, ini gampang sekali melipatnya, tinggal seperti ini dan dibenamkan ke bawah. Ini yang rival-rivalnya, terutama Serena, tidak bisa menyaingi. Nah, tapi nanti detailnya mobil ini Anda bisa lihat di videonya Auto Driver. Tapi yang jelas sekarang saya akan beritahukan ke Anda bagaimana rasa berkendaranya. Walaupun sekarang di test track ini cuma dikasih kesempatan 2 lap ya, tapi minimal ya kita ngerasain lah gimana rasanya mobil ini. Oke, sekarang kita langsung test drive mobil ini. Dan Mas Firka duluan nih, saya sama Mas Firka dari Republika. Dan saya mau nyoba belakangnya dulu. Nyoba belakang, yang ininya kita majukan dulu. Nah cuman memang masih manual ya yang di mobil tes ini. Nah ini satu yang saya suka nih, ini mirip-mirip seperti yang ada di Odyssey. Jadi dia bisa extended legroom seperti ini. Bangku itu diketengahin supaya dia nggak nabrak wheel arches di sini. Terus dia bisa mundur lebih jauh. Ini berguna banget kalau misalnya kita nggak bawa barang. Kita bisa bawa barang, kita nggak bawa 7 orang gitu ya, cuma 4 orang. Waduh, ini lega banget nih. Oh, bajunya masih manual ternyata.
Dan dia ada leg restnya. Ini kalau di mode seperti ini, bahkan dibandingkan Velfire pun dia sedikit ya mirip seperti legroomnya Velfire. Apalagi dia bisa reclining juga sampai full. Wah, ini enak banget sih. Ini enak banget kalau misalnya Anda punya driver dan duduk di belakang, Anda cuma sendiri atau berdua gitu ya. Tapi kalau Anda berdua dengan mode seperti ini, pasti Anda cukup akrab sama yang sebelah karena dekat sekali nih kanan sama kiri. Memang ada sedikit perbedaan. Kalau kita duduknya lebih ke belakang, dia lebih dekat ke poros atau as ban belakang. Jadi sebenarnya secara teoritis ini bukan posisi duduk paling ideal untuk bantingan yang paling nyaman. Karena yang paling ideal tuh mesti di antara roda depan dan roda belakang. Tapi ini lebih ke roda belakang. Untungnya bantingannya lumayan lembut. Oh, tapi dia mau tes akselerasi dulu nih. Tes akselerasi. Ya, siap. Jadi kita bisa. Oke, kita sambil iseng-iseng hitung aja. Kita sampai 105 deh. Kan ada kesalahan speedometer sedikit. 0-100-nya berapa, jadi bisa kira-kira. Oke, jadi kalau dari data stopwatch ya, ini mungkin tidak ya beda-beda dikit lah mungkin kalau kita pakai alat berbasis GPS. 0 sampai 100 km per jam di kisaran 11,7 detik. Nggak kenceng, but it's okay. Tapi yang penting kan kalau beli mobil ini untuk kenyamanannya. Dan ini sekarang di zigzag ini. Ini kalau di dunia nyata ini supirnya langsung kehilangan pekerjaan nih besoknya. Tapi oke, masih cukup stabil walaupun mobil ini tinggi ya. Dan ini kita di 50 km per jam masih sangat kompos dan oke. Bandingannya enak nih. Anda masih bisa merasakan getaran dari ban ya, karena kita memang ini permukaannya bukan permukaan yang halus 100%, ada permukaan beton juga. Itu karena posisi duduk yang ke belakang. Tapi secara bantingan ini empuknya mirip dengan Serena, atau malah mungkin lebih empuk sedikit. Tapi nanti untuk lebih tahunya itu kita nanti akan compare tahun depan paling bagusnya compare. Akselerasi halus ya, karena dia transmisinya juga CVT, jadi tidak ada perpindahan gigi sama sekali. Sekarang kita udah 120 km per jam. Kebisingan angin tidak terasa, yang terasa hanya kebisingan ban karena mungkin memang permukaan aspalnya tadi kita kasar. Karena ini di test tracknya Honda nih permukaannya tuh macem-macem. Tapi enak banget ini duduk belakangnya. Dan kalau kita butuh privacy, ada tirai, walaupun tirainya manual, ada di kanan dan di kiri. Nah, sekarang giliran saya yang akan coba nyetir. Dan ini pertama kalinya saya nyoba step wagon. Dari generasi apapun saya nggak pernah nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum jalan kita atur dulu semuanya. Nah, ini juga bisa disetel. Iya, betul. Sama seperti di belakang ya. Kita atur dulu, kita lihat posisi duduknya. Saya tingginya 177 cm dan mobil ini sudah punya pengaturan tilt dan teleskopik, jadi mestinya cukup fleksibel. Dan ini kalau dibandingkan sedan ini lebih terasa tinggi, tapi yang wajar, ini sebuah MPV, tapi ini sebuah posisi duduk yang cukup ergonomis. Kaki saya pas, tangan saya pas, dan visibilitas pun luas, apalagi ada kaca di pilar A-nya itu yang menambah visibilitas yang biasanya itu blind spot. Oke, sekarang saya akan maju dan dia transmisinya seperti tadi Anda lihat, dia sudah menggunakan tipe tombol, tapi bukan tombol yang hanya tombol, tapi tombol yang dibuat lebih intuitif gitu ya. Karena untuk mundur kita harus tarik ke belakang, dan tidak semuanya dipencet gitu. Jadi ada yang dipencet, ada yang ditarik. Udah boleh jalan kita? Udah boleh. Saya ditemenin oleh expert dari Honda Prospect Motor. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mobil ini menggunakan sistem eHev ya, hybrid electric vehicle ya. Jadi mesinnya akan sering mati. Tentu saja saya tidak bisa melakukan
pengetesan konsumsi bahan bakar di sini karena kita juga cuma 2 lap. Nanti itu kalau misalnya mobilnya udah bisa kita pinjam dalam jangka yang lama, tapi dengan teknologi yang sama seperti yang ada di CR-V atau di Accord, semestinya ini adalah hybrid yang sangat irit. Karena di CR-V dan Accord saja itu hasilnya itu mendekati 20 km per liter, bahkan di Accord itu 20 km per liter. Dan yang unik dari mobil ini, tenaganya 200 belasan HP ya, di mana 145 HP-nya itu dari motor listriknya. Jadi motor listriknya itu kuat sekali, walaupun baterainya nggak besar ya, karena ini bukan plug-in hybrid, dia cuma 1,1 kWh kalau nggak salah. Jadi rasa nyetirnya lebih ke arah nyetir mobil listrik. Mesin itu hanya hidup ketika benar-benar dibutuhkan. Nah, ini ada yang menarik. Biasanya MPV di harga seperti ini, nanti deh kita akselerasi dulu ya sekarang ya. Dari sini ya. Oke. Kita tadi modenya mode normal aja. Ikonnya udah nggak ada mode sport ya di sini ya. Nggak ada mode sport, cuma 2 model doang, yang icon dan juga normal. Oke, kita coba ya. Nah, ketika kita injek gas dan rem bersamaan, itu mesinnya hidup. Jadi ya nafas motor sportnya Honda masih ada lah. Dia bukan hidup setelah berakselerasi, tapi sebelum berakselerasi udah hidup, sudah menyediakan torsinya. Dan torsinya cukup besar ya, 300-an Nm, 315 Nm kalau nggak salah. Tapi ya flat lah rasanya, karena mobil ini menggunakan transmisi CVT. Kita nggak perlu ngitung lagi, tadi kita udah hitung kira-kira 11,7 0 sampai 100 km per jamnya. Nah, yang agak menarik perhatian saya adalah mobil ini rasa setirnya lebih ke arah sport. Nih sekarang kita akan berputar balik di tempat yang agak patah. Ini tidak seenteng yang saya perkirakan dari mobil jenis ini. Biasanya mobil jenis ini banyak dipakai di dalam kota dan setirnya itu sangat enteng. Ini lebih berat, bahkan cenderung lebih ke arah seperti mobil sport. Walaupun ketika kita pakai menikung seperti ini, dia jadi lebih mantap. Jadi mobil itu tidak terasa seperti melayang di setirnya. Ya karena bobot setirnya ini yang hitungannya ini lumayan berat dibandingkan Toyota Foxy, dibandingkan Nissan Serena. Ini setir yang lebih berat kalau kita mau pakai aura negatif. Kalau aura positifnya ini adalah setir yang lebih mantap. Jadi di kecepatan tinggi itu lebih terasa stabil, lebih mudah bagi kita untuk menstabilkan mobil karena bobot setirnya ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa ketika mobil lagi berjalan cruising seperti ini, itu lebih banyak motor listriknya yang bekerja. Dan ketika kita ngerem, dia akan regenerasi energi dari energi kinetik, jadikan listrik, disimpan ke baterai, dan bisa membuat mesin itu mati lebih lama lagi. Bantingannya oke. Sekarang kita ini bertiga dengan total bobot mungkin sekitar ya 250 kg lah ya, kita bertiga. Bantingannya masih cukup halus, tapi sayang kita nggak bisa ke tempat yang ada jalan-jalan rusaknya. Jadi ini hanya jalan halus, tapi ada beberapa yang aspal yang agak bergelombang. Nah, ini kita akan masuk yang agak bergelombang. Oke lah. Halus dan dewasa. Dia empuk tapi tidak sampai mengayun. Rasanya Serena lebih... Serena juga nggak mengayun sih. Mirip lah ini sama Serena bantingannya. Radius putarnya juga surprisingly cukup kecil untuk mobil sepanjang ini, karena faktanya mobil ini lebih panjang kira-kira 100 mm dibandingkan Serena. Sekarang kalau kita belok ekstrim ya, misalnya nih kita buru-buru harus ke satu tempat yang harus buru-buru banget itu. Ini Anda bisa. Ada understeer tapi dia cukup stabil untuk MPV sebesar ini. Oke, jatah saya udah habis. Ada sedikit koreksi tadi, saya bilang tenaga motor listriknya 145 PS dari total 215 Nm, tapi enggak. 145 itu tenaga mesin biasanya. Tenaga motor listriknya 184 PS. Tadi saya lupa datanya. Tapi ya secara overall mobil ini sih menarik untuk mobil keluarga yang nyaman. Oke, sambil nunggu giliran kita nyoba Honda IN1, kita lihat dulu ada Honda IN1 di sini, nanti kita coba. Terus ada Honda i. Honda i ini lucu banget ya. Asli naksir banget saya sama mobil ini, cuman saya nggak dijual di Indonesia
karena peraturan spionnya kita masih peraturan yang kuno, tidak mengizinkan dapat sertifikat uji tipe kalau nggak salah ya. Pokoknya nggak bisa dijual aja kalau kameranya spionnya masih kamera seperti itu. Terus ada CR-V hybrid, ada Honda Accord hybrid. Yang ini sebenarnya mesin hybridnya tuh sama dengan yang digunakan oleh Stepwagon, walaupun Stepwagon ini belum dijual, tapi ini mesin hybrid yang sangat-sangat irit. Makanya Stepwagon itu diklaim bisa 20 km per liter juga, tapi nanti kita coba di jalanan kalau udah bisa dipinjam. Nah, jadi yang ditampilkan oleh Honda di acara Honda Owner Journalist Test Drive ini adalah produk-produk elektrifikasi termasuk ini. Ah, ini yang ada di Gias Honda N-Fan E, versi elektrik dari Honda N-Fan. Kalau Anda tahu ada N-Box, N1, itu mesinnya 660 cc turbo, yang ini full elektrik, 52 HP tenaganya, tapi ini memang untuk komersial ya. Ini kalau kita bisa lihat interiornya lebih sederhana semua, tapi lihat kabin belakangnya karena dia kotak kan jadi lega ya. Jadi di sini udah ada coffee makernya semua. Tapi yang menarik adalah mobil ini sebenarnya belum dijual di dunia, baru beberapa bulan lagi dijual di dunia. Jadi ini adalah prototype. Dan ini Indonesia dapat satu, ini digunakan Honda sebagai Honda Dreams Cafe. Ya untuk acara-acara mereka, bukan untuk jualan ya. Jadi ini kalau ada acara seperti ini, mobilnya didatengin, bisa bikin kopi di situ. Oke, kita tunggu giliran nyoba Honda eN1. Nah, sekarang kita lihat dulu ini di samping pabriknya Honda. Jadi di belakang itu pabrik Honda. Nah, di sini tuh areanya hijau sekali di sini. Dan tadi test track kita tuh di sana. Kita nanti makan siang di sana. Nah, di sini tuh ada empang buatan. Ini isinya air limbah. Jadi air limbah dari pabrik itu dilewatin ke sini, dan di sini banyak ikan. Makanya bisa buat mancing. Kenapa justru ada ikan di area air limbah? Itu untuk sebagai indikator kualitas limbahnya. Kalau kualitas limbahnya jelek, ikan pada mati di sini. Tapi kalau ikannya hidup, oke, artinya airnya walaupun ini limbah dari pabrik tapi aman gitu. Jadi karena memang pabrik Honda ini sangat memperhatikan lingkungan, jadi bahkan air limbahnya aja ada ikan sebagai indikatornya gitu. Oke, sekarang kita udah dipanggil untuk sesi berikutnya. Sekarang kita akan coba Honda eN1. Sebenarnya saya udah coba mobil ini waktu di Jepang ya. Ini basis bodi dari HR-V, tapi ini sudah penggeraknya full elektrik. Ini pengisian dayanya di depan, nggak tahu kenapa dibuka seperti ini. Kenapa dibuka ya? Emang dibuka? Enggak kan? Gue tutup ya. Oke, ruang nutup. Nah, ini baterainya 68,8 kWh, diklaim bisa di atas 500 km range-nya. Tenaganya 201 HP. Dan walaupun saya udah pernah nyoba di Motegi di Jepang, tapi sekarang saya akan nyoba lagi buat di Indonesia. Ya, buat primain aja. Tapi kalau misalnya mau nonton video lengkapnya itu ada di Auto Driver dan ada di vlog saya waktu saya ke Tokyo Motor Show. Oke, let's go. Maaf, handphone ketinggalan. Ada yang ketinggalan? Handphone saya. Nah, ini Cak Dan, presiden dari Honda Owner Journalist. Luar biasa, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, walaupun dia berbasis dari HR-V, tapi interiornya berbeda total. Interiornya interior kekinian ya. 2 layar digital, 1 instrumen, 1 multimedia, dan multimedianya ini juga banyak informasi di sini juga, termasuk penyaluran energinya semua. Samalah seperti yang saya coba di Jepang. Sekarang saya pasang GoPro dulu. Oke, kita atur posisi duduk dulu. Posisi duduk mestinya mirip ya sama HR-V. Dia cukup ergonomis, dia bisa diatur tilt dan teleskopik. Tapi aura kabinnya memang dia berbeda. Oh, udah elektrik juga di sini ya. Honda Sensing sudah lengkap di sini. Ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist-nya juga. Oke, sekarang kita jalan. Full elektrik ya, jadi benar-benar halus semuanya. Nah, tenaganya gede, 201 HP. Tapi yang penting dari mobil listrik itu adalah bagaimana daya itu disalurkan. Karena
daya itu disalurkan bukan karakter dari motor listriknya, tapi dari kontrol unitnya. Bagaimana engineer itu membuat softwarenya. Nah ini penyaluran dayanya itu seperti mesin yang sporty. Dia natural, jadi tenaga itu tidak langsung dikeluarkan semuanya kalau kita injek gaspol. Dia tetap ada gradual gitu, nggak model yang 100% dikeluarkan semua tenaganya. Jadi lebih gampang diadaptasi. Nah, ada satu yang nggak sempat saya coba waktu di Jepang itu adalah ngetes akselerasinya. Oke, saya nggak bawa alat akselerasi berbasis GPS, tapi saya ada stopwatch dan biasanya kesalahan speedometer itu 100 km per jam tuh kalau di speedometer mungkin sekitar 106-107. Dan kita sekarang bertiga ya kondisinya. Kita akan coba kita matikan AC dulu semuanya, mode sportnya kita aktifkan, udah sport. Kita akan coba 3, 2, 1 go. Nah, gradual dia. Agak sedikit terasa malas, tapi di atas 70, wow, tenaganya kuat sekali. Dan ini kita udah selesai hanya dalam 9,01 detik. Itu dengan kondisi kita bertiga ya di dalam. Jadi kalau misalnya kita lakukan tes sesuai standar satu orang, ini definitely berada di 8 detikan. Sebenarnya mestinya mobil ini punya potensi untuk 7, asal di awalnya itu keluar tenaga lebih besar. Tapi ini gradual sekali, mungkin membuat mobil ini jadi lebih nyaman untuk dikendarai sama handlingnya. Sorry ya Mas Firka, kita coba agak cepet ya di sini ya. Ya dia stabil sekali karena memang baterai itu diletakkan di bawah kan, jadi center of gravity-nya turun. Karena ini mobil bukan yang dirancang dari nol sebagai mobil elektrik, jadinya baterainya itu terlalu ke bawah yang membuat ground clearance mobil ini jadi tinggal 135 mm. Itu lebih rendah dari sedan sekalipun gitu. Jadi mungkin kurang menguntungkan kalau kita bawa ke jalan rusak. Tapi bahwa memasangkan penggerak elektrik ke sebuah model yang sangat populer seperti HR-V ini sesuatu yang layak diapresiasi. Oke, kita berhenti dulu karena ada mobil yang lagi mau akselerasi, ada step wagon. Nah ini sambil nunggu ya. Ini satu yang saya senang dari Honda juga, mereka pakai sistem pengaturan regeneratif di pedal shift. Itu sangat memudahkan dibandingkan sejumlah mobil lain di mana pengaturan regeneratif itu harus kita akses di layar. Ini sangat mudah untuk mengaksesnya. Jadi kalau kita ingin regeneratifnya ditambah, kita tinggal tambahin ke kiri, dia akan bertambah level of regeneratifnya. Nah sekarang bantingannya ini jalannya termasuk mulus sih ya. Kita coba yang agak bergelombang dikit dah. Ya untuk ukuran SUV ini tergolong lembut. Walaupun nggak bisa dibilang empuk yang membuai ya, tapi memang SUV harus punya bandingan suspensi yang sedikit kaku. Ini nggak kaku sih, dia lebih ke arah nyaman. Enak kok, makanya saya bilang tadi memasukkan penggerak elektrik ke HR-V itu sebenarnya langkah yang cukup baik dari Honda karena di model yang populer. Walaupun memang karena HR-V ini nggak dirancang dari awal sebagai mobil listrik ya, jadi ada beberapa hal yang mengganggu seperti baterai yang menonjol ke bawah. Kalau pengendalian khas Honda lah, lincah dan stabil. Buat lebih lengkapnya tentang Honda i-N1 ini silahkan tonton di channel saya, search aja Honda di Jepang gitu ya, Fitraeri. Di Auto Driver juga sudah ada reviewnya. Nah satu lagi, saya juga baru diberitahu tadi bahwa berat mobil ini tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan HR-V yang bermesin bensin. HR-V bermesin bensin itu sekitar 1,4 ton, yang ini 1,6 ton. Kalau kita bandingkan dengan kompetitornya seperti Ioniq 5, Ioniq 5 itu sudah di kisaran 2 ton dia beratnya. Walaupun dia lebih besar ya, memang mobilnya lebih besar, lebih lega gitu. Untuk harga, belum tahu berapa. Bahkan Honda juga masih memikirkan bagaimana skema penjualannya.
skema penjualan agak menarik kata-kata itu. Artinya mungkin bukan hanya dijual dengan harga tertentu, tapi mungkin ada skema-skema tertentu yang memberikan nilai tambah. Kita nggak tahu, kita tunggu aja. Tapi kalau misalnya dijual normal, sangat berat kalau misalnya mobil ini di atas 1 miliar rupiah. Definitely mobil ini harus bisa berada di bawah Ioniq 5 harganya kalau mau survive. Tapi ini sebuah mobil elektrik yang cukup proper di interiornya, rasa berkendara juga enak dan natural, performanya juga kuat, dan dengan baterai 68,8 kWh dan range klaimnya itu adalah 500-an kilometer, artinya dia cukup hemat juga untuk energi listriknya. Nggak sabar mau di mobil ini diluncurkan resmi di Indonesia, kemungkinan di kuartal 1 2025. Inilah khasnya HR-V. Lega. Dan dia rata juga lantainya sih. Nggak rata banget ya, cuman relatif rata. Jadi sangat menyenangkan, space di belakangnya. Ya nyaman ya di EN1 ini. Walaupun kalau kita mau fair, memang dibandingkan Ioniq 5 dia tidak selega Ioniq 5, tapi ini joknya lebih empuk, bantingnya lebih berasa di belakang dibandingkan di depan. Di depan itu lembut sekali rasanya, karena di belakang ini lebih dekat ke as roda belakang ya. Nah ini kita baru sekali nih ke test tracknya Honda nih. Test tracknya Honda nih panjangnya berapa nih track lurusnya mas? Sekitar 800 meter ya bolak-balik ya. 800 meter bolak-balik ini kecepatannya bisa, kalau nekat sih, kalau naik mobil-mobil kayak Stepwagon aja tuh tadi bisa di 130-an sampai kecepatannya. Ini mau nyoba ngitung ya. Nanti berhentinya di 105 atau 106 mas? 105 atau 106 ya? Oke. 105 atau 106? 3, belum. 3, 2, 1, go! Oke. 8,3 sekarang. Wow, padahal saya tadi dapatnya 9,0. Yang paling besar nih, regeneratifnya ya. Tuh kan bener, jadi di 8 detikan kira-kira. Dan tadi ada beda, kalau saya itu tadi ngerem sambil ngegas dan terasa jadi lebih agak lama gitu penyaluran tenaganya. Tapi tadi yang dicoba sama Pak Firkah ini, dari rem dilepas terus injek gas, itu malah lebih cepat penyaluran tenaganya. 8,3 detik jadi 0-100-nya. Bertiga tuh. Wah, kalau sendiri mungkin bisa dekat ke 7 detikan nih. Kuat performanya. Honda EN1 kuartal pertama 2025. Tunggu mobil ini. Oke, selesai sudah sesi ngetes Honda EN1 dan terutama Honda Stepwagon. Jadi gimana Honda EN1? Ini menarik sekali konsepnya, dari Honda HR-V dikonversi ke elektrik, tapi bukan sekedar cuma nambah penggerak listrik, tapi juga interiornya berubah. Dan EN1 ini akan dijual di kuartal pertama 2025. Walaupun skema penjualannya belum diketahui seperti apa. Jadi ada kemungkinan bukan dijual normal, harga segini beli bawa pulang, tapi mungkin bisa ada skema yang lain. Kalau tersirat dari pernyataannya Honda Prospek Motor, bisa jadi skema leasing, bukan leasing ya, skema rental, atau skema mungkin rental baterai kayak VinFast, atau skema buyback warranty, atau apapun. Pokoknya mereka lagi memikirkan skema penjualan yang menarik untuk EN1 ini. Walaupun persaingannya sangat berat ya di kelasnya, tapi buat Anda yang suka Honda, terutama suka rasa berkendara Honda, memang EN1 ini mobil listrik yang rasanya tetap Honda gitu. Fun to drive. Nah, untuk Stepwagon sendiri ini sangat menarik. Ini mobil lega, praktis, nyaman, dan bentuknya menarik. Walaupun memang ya bentuknya tidak seperti Stepwagon yang sebelum-sebelumnya yang pintunya itu split, pintu waku-waku atau woku-woku gitu ya. Tapi tetap ini modelnya menarik, mesinnya hybrid pasti hemat, pelipatan bangku belakangnya gampang, bangku tengahnya bisa dimundurkan sampai ke belakang. Ini jelas akan memberikan perlawanan ke Nissan Serena dan Toyota Foxy yang sangat serius. Tapi memang baru tahun depan. Kenapa tahun depan ya? Kenapa nggak tahun ini? Nah, kalau ngelihat timelinenya, mobil ini tuh sebenarnya generasi Stepwagon yang ini sudah ada sejak tahun 2022. Artinya kemungkinan tahun depan ada facelift.
Dan artinya besar kemungkinan kalau dimasukkan ke Indonesia langsung yang versi faceliftnya. Tapi nggak sabar rasanya untuk minjem kedua mobil ini untuk nyoba di jalan raya. Nanti saya akan bikin videonya di Auto Driver, tes lengkapnya semuanya. Konsumsi bahan bakar, akselerasi, kelebihan, kelemahan, impresi berkendaranya, itu nanti pas mobil ini udah bisa dipinjem. Karena sekarang masih ada beberapa acara dulu yang membutuhkan mobil ini, nanti setelah selesai akan dipinjamkan ke kami. Tapi untuk sekarang terima kasih Honda Prospect Motor sudah mengizinkan kami untuk mencoba Stepwagon dan IN1. Terima kasih juga buat Honda Owners Jurnalis yang sudah bisa membuat acara-acara eksklusif ini. Bahkan media lain selain Honda Owners Jurnalis ini belum ada yang mencoba Stepwagon ini di Indonesia, dan IN1 juga. Buat Anda juga terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Subscribe juga ke channel Auto Driver untuk review lengkapnya nanti. Dan follow Instagram saya @fitra.eri, Instagram Auto Driver di sini. Dan juga ini kalau Anda mau tahu, Instagramnya Honda Owner Jurnalis dan Honda Indonesia. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.